24 jam. Sedangkan perdarahan postpartum sekunder berlangsung pada saat 2 hari setelah pasca salin sampai 1 minggu setelah ibu bersalin. Adapun etiologi dari perdarahan postpartum primer, perdarahan postpartum primer dan perdarahan postpartum sekunder. Perdarahan postpartum primer dapat disebabkan karena perlukaan jalan lahir atau bisa yang disebut dengan robekan jalan lahir. Yang kedua karena perdarahan menempelnya plasenta yang terlalu melekat di dinding endometrium atau perlekatan plasenta, bisa disebabkan karena plasenta akreta, ikreta, perkreta, adhesiva. Setelah itu adanya gangguan mekanisme pembekuan darah. Sedangkan pada HPV atau perdarahan postpartum sekunder disebabkan karena adanya sisa-sisa, baik itu sisa-sisa plasenta, sisa-sisa ketuban yang ada di dalam uterus ibu ini masih belum bersih. Jadi itu yang bisa menyebabkan perdarahan postpartum sekunder. Setelah itu karena adanya infeksi akibat retensi produk pembuangan dalam uterus. Dan etiologi dari perdarahan postpartum bersalin ini juga ada karena adanya tadi ya tidak robekan jalan lahir. Selanjutnya ada atonia uteri, di mana atonia uteri ini tidak adanya kontraksi uterus pada saat setelah bersalin. Yang kedua karena retensio plasenta. Retensio plasenta ini diakibatkan setelah bayi lahir, plasenta tidak segera lahir selama 30 menit. Setelah itu adanya robekan jalan lahir, setelah itu ada pembekuan darah dan terjadi infeksio uteri. Akibat dari HPV sekunder ini juga berakibat terhadap proses subinvolusi uterus yang seharusnya normalnya involusi uterus itu berjalan dengan baik, kontraksinya baik, uterus keras. Jika terjadi HPV sekunder, maka terjadi subinvolusi uterus. Uterus tidak berkontraksi dengan baik. Setelah itu uterus tidak keras atau lembek. Dari sini paham? Selanjutnya ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan pada HPV sekunder dan HPV primer. Yang pertama, kita harus menghentikan perdarahan. Memang kalau pada ibu postpartum kalau tidak segera ditangani perdarahannya, maka akan terjadi shock pada ibu tersebut. Selanjutnya mencegah timbulnya shock dengan apa? Dengan memperbaiki keadaan umum ibu, memasang infus terlebih dahulu. Yang ketiga, mengganti darah yang hilang. Dengan apa, Bu? Ya tadi dengan memperbaiki keadaan umum ibu, memasang infus, memberikan asupan nutrisi. Setelah itu kita harus melihat perdarahannya ini berasal dari mana. Apakah berasal dari robekan perineum ataukah berasal dari di dalam uterus, sisa-sisa selaput ketuban atau sisa-sisa selaput plasentanya. Nah, sekarang kita membahas tentang atonia uteri, etiologi perdarahan dari perdarahan primer. Jadi atonia uteri ini
guru. Setelah itu, setelah memberikan infus, kita memberikan uterotonika. Uterotonika ini seperti oksitosin. Kita memberikan oksitosin melalui IM. Setelah kita memberikan oksitosin, baru kita melakukan masase uterus dengan baik dan benar. Setelah kita melakukan masase uterus, kita lihat apakah setelah diberikan injeksi uterotonika dan masase uterus ini uterusnya keras ataukah lunak. Maka jika uterusnya masih lunak atau tidak ada kontraksi, maka kita memastikan plasenta ini lahir lengkap dan tidak ada laserasi. Setelah itu, jika kita pastikan plasenta sudah terlahir lengkap, tidak ada laserasi, tetapi ibunya masih mengalami perdarahan, maka kita lakukan tindakan spesifik yang harus diperlukan pada ibunya. Dengan apa? Dengan melakukan kompresi bimanual eksternal. Ya, jadi kenapa kok dilakukan kompresi bimanual eksternal? Karena untuk untuk menghambat perdarahan yang keluar pada ibunya. Jika KBE tidak bisa, setelah dilakukan KBE, kita observasi lagi apakah ibunya uterusnya sudah berkontraksi dengan baik atau tidak. Jika sudah berkontraksi dengan baik, maka kita melanjutkan observasi kala 4 dengan ketat. Jika ibunya masih mengalami perdarahan, kita lakukan kompresi bimanual internal. Nah, selama melakukan kompresi bimanual internal, kita juga melihat keadaan umum ibunya. Apakah ibunya ini mengalami shock, terus keadaan umum ibunya ini buruk ataukah tidak, dan kita observasi uterusnya. Jika uterusnya ada kontraksi, tidak lunak, maka kita berikan KBE dan observasi lanjut kala 4 dengan ketat. Selanjutnya, karena robekan jalan lahir, jadi perdarahan dalam keadaan di mana plasenta telah lahir lengkap dan kontraksi lahir baik, kita memastikan bahwa perdarahan tersebut berasal dari jalan lahir. Jadi robekan ini juga bermacam-macam ya, ada derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Dan gejala dari robekan jalan lahir ini, pengeluaran darahnya darah segar, mengalir setelah bayi lahir dan uterus kontraksi dan keras plasenta lengkap. Kalau tadi atonia uteri itu kan plasentanya sudah keluar. Setelah itu kontraksi uterus tidak ada, abdomennya lembek atau uterusnya lembek. Tetapi kalau robekan jalan lahir ini, pengeluaran darahnya segar, plasentanya sudah lahir, tetapi dia uterusnya berkontraksi dengan baik. Uterusnya tidak lembek, uterusnya keras. Beda dengan atonia uteri. Kalau atonia uteri kan tadi lembek ya, tidak ada kontraksi. Tetapi kalau yang ini robekan jalan lahir, uterus berkontraksi dengan baik dan
mengeluarkan plasenta di dalam uterus secara manual, memasukkan tangan kita ke dalam kavum uteri. Nah, ini beberapa dari etiologi retensio plasenta. Yang pertama diakibatkan karena grande multipara yang disebabkan karena implantasi plasenta dari plasenta adhesiva, akreta, inkreta, dan perketa. Yang kedua karena mengganggu otot rahim dan menimbulkan perdarahan. Jadi kontraksi otot rahim ini kalau dia tidak berkontraksi dengan baik maka juga akan mengganggu dan dapat menimbulkan perdarahan pada ibu postpartum. Nah, yang ketiga retensio plasenta tanpa perdarahan dapat diperkirakan karena satu, darah penderita yang terlalu banyak hilang. Jadi kita itu kadang harus melihat ya pasien ini perdarahannya apakah berlebihan ataukah tidak. Jadi kita harus mengukur, bisa mengestimasi jumlah perdarahan pada ibu bersalin. Jangan sampai kita lengah terhadap perdarahan ibu bersalin. Ibunya sudah mengeluarkan darah banyak, tapi kita tidak bisa mengestimasi kasihan ibunya. Nanti akan mengalami dehidrasi,
Ya, jadi tujuannya kita memberikan manajemen aktif skala 3 ini untuk mempersingkat skala 3 dengan seoptimal mungkin supaya tidak terjadi komplikasi. Setelah itu menghasilkan apa saja tujuannya? Menghasilkan kontraksi uterus yang lebih aktif. Jadi jika kita sudah memberikan manajemen aktif skala 3, diharapkan uterusnya berkontraksi dengan baik. Setelah itu dapat mempersingkat waktu seefisien mungkin, mencegah perdarahan yang abnormal dan mengurangi kehilangan darah. Setelah itu manajemen aktif skala 3 ini terdiri dari apa saja, Bu? Yang pertama adalah menyuntikkan oksitosin di paha ibu secara IM. Setelah kita berikan penyuntikan oksitosin di paha ibu secara IM, setelah itu kita melakukan penegangan tali pusat terkendali untuk melahirkan plasenta. Jika kedua ini sudah dilakukan